radiografi torak ini adalah untuk mengetahui apakah ada abnormalitas pada jantung. Bukan hanya jantung secara keseluruhan, tapi juga komponen-komponen dan kompartemen-kompartemen dari jantung. Karena kita tahu di situ ada 4 kompartemen, ada atrium, ada ventricle, ada sinister, dexter, yang itu semuanya secara klinik itu juga memberikan tanda-tanda klinik yang cukup spesifik dan patognomonis, termasuk juga dari penyebabnya apakah itu kelainan-kelainan yang masih bisa dikompensasi ataupun yang sudah dekompensasi. Di situ akan juga nampak dari representatif radiologisnya. Kemudian juga ada massa karena di paru dan jantung itu ada terisi oleh baik itu cairan berupa darah ya maupun juga udara, maka di sini juga seringkali ada abnormalitas yang bisa diidentifikasi. Apakah ada massa, apakah ada baik massa cairan ataupun juga massa radiolucens dari udara ataupun juga dari pembesaran organ dan lain sebagainya. Kemudian juga abnormalitas dari traktus respiratorius maupun juga dari lebus-lebus pulmoner yang ada di kaudalnya. Sehingga seperti yang saya katakan tadi, berbeda dengan area abdomen. Area torak ini karena ada fungsi respirasi, ada fungsi kardiak di mana jantung berdetak, kemudian ada gerakan-gerakan dari gerakan-gerakan sistol diastol, kemudian juga ada respirasi ya, inspirasi dan ekspirasi. Maka di sini seringkali ada kekaburan yang mungkin muncul di samping oleh banyaknya organ-organ dengan radiopasitas yang berbeda, sehingga pada torak ini seringkali diambil dengan short exposure time. Jadi kualitas sinar, jumlah sinar yang kecil ya, dari waktunya yang kecil, tapi kualitas sinarnya yang besar, yang bagus. Jadi kalau itu dikaitkan dengan MA dan KV, maka biasanya MA-nya kecil tapi KV-nya yang tinggi. Itu agar bisa mendapatkan suatu radiograf yang interpretable. Dan kembali mengingatkan bahwa interpretasi yang komprehensif biasanya diperoleh dari proyeksi yang saling komplementer ya, paling tidak 2 proyeksi, lateral dengan dorsoventral atau lateral dengan ventrodorsal, kemudian mempertimbangkan kardiak siluet ya. Jadi kalau siluetnya positif artinya bahwa jantung itu mungkin membesar dan kemudian berkontak dengan bagian-bagian di kranial, kaudal maupun dorsal ventralnya, dan juga struktur dari arsitektur dari pulmo maupun juga pembuluh darah, termasuk juga rongga pleura yang ada maupun juga di daerah mediastinal sebagaimana tadi yang sudah saya sampaikan. Termasuk juga karena kavum torak itu suatu rongga yang di dalamnya ada organ-organ yang relatif sangat-sangat vital ya, maka dia dikelilingi oleh pelindung ya. Jadi Anda tahu ada coste, sinister dexter, ada sternum di ventralnya, ada vertebrae cervical dan torak, juga ada diafragma di kaudalnya yang memisahkan antara area respiratorik dengan area abdominal. Nah, saudara sekalian, ini adalah gambaran normal. Jadi mungkin belum sampai torak ya, tapi karena ini adalah bagian dari organ respirasi, Anda bisa melihat gambaran dari laring.
ini lateral view dengan di kranialnya ini Anda bisa melihat bagian dari palatum mole, dan kemudian lebih kaudal Anda bisa melihat gambaran dari epiglottis yang di sini laring ini terdiri dari osteohyoid, thyrohyoid, arytenohyoid, ya, dari kompleks hyoidius yang kemudian berujung pada suatu area yang kita kenal sebagai glotis. Jadi di sini Anda bisa melihat ini adalah area glotis dan kompleks dari laring yang merupakan bagian kaudal dari upper respiratory. Jadi di sini Anda bisa melihat sampai juga pada bagian ujung, ya, jadi ada osteoid maupun arytenoid sebagai suatu kompleks laring yang kemudian berlanjut pada trache, di mana Anda bisa melihat ring tracheal dengan tubulus dari lumen trache yang sifatnya radiolucens, dan kemudian di sini Anda juga bisa melihat bagian dari upper respiratory yang sifatnya juga radiolucens karena berisi udara. Di sini juga trachenya kita bisa melihat kondisi normal, ya, diameter trache yang reguler, tidak ada penyempitan, kemudian jarak intertrachealisnya, interring tracheal ini juga reguler, tidak ada peningkatan radiositas pada ring trachealnya yang nampak jelas. Ini adalah kondisi laring normal dan juga trache. Dan ini saudara sekalian, ini kelanjutan dari secara lateral, ya, Anda bisa melihat ini adalah trache dengan diameter yang reguler, walaupun di sini dia bertumpuk, ya, ini superimposisi dengan banyak komponen, ada scapula, ada musculus, tapi Anda tetap bisa melihat batas-batas dari tepi-tepi trachea ini dengan diameter yang reguler yang masih nampak jelas. Ini adalah menunjukkan bahwa ada overlapping, ya, tapi siluetnya ini negatif, artinya masing-masing batas ini masih nampak jelas dan menunjukkan bahwa tidak ada pertemuan antara organ ini, misalnya dengan scapula dan sebagainya. Ini betul-betul masih terisolasi, menunjukkan bahwa ini siluetnya negatif sampai ke arah kafum torak. Dan di sini adalah bagian dari itu. Ini adalah gambaran lateral dari trachea. Nah, dibandingkan dengan gambaran normal tadi, Anda bisa melihat bahwa pada kasus ini tracheanya kalau kita mengamati itu dia diameternya relatif lebar, ya, dan terisi oleh massa radiolucens itu hanya di daerah kranial saja. Tapi begitu dia turun ke bawah kemudian masuk ke dalam thorax inlet, yang Anda dapatkan adalah tabung yang relatif bersifat agak radiopak, tapi juga mengalami suatu penyempitan yang yang signifikan. Dan itu Anda bisa melihat pada sampai di area kaudal, baru kemudian diameter ini mengalami peningkatan kembali. Ini adalah gambaran dari stenosis trachea secara lateral. Jadi ini saya memfokuskan pada organ yang kita bahas, karena sebetulnya kalau Anda mendapatkan gambaran seperti ini, Anda harusnya membaca secara komprehensif semua komponen-komponen ini. Tapi ini saya ingin memfokuskan terutama pada normal dan tidak normalnya organ-organ tertentu yang ada di dalam kafum torak, karena waktunya kita cuma
1 jam saja. Nah, ini saudara sekalian, ini adalah kondisi yang juga abnormal, walaupun mungkin Anda bisa melihat bahwa trachea cervicalis ini dia memiliki diameter yang reguler ya, tapi ada abnormalitas yang dinampakkan dengan peningkatan dari radio opasitas pada ring trachealnya. Dan di sini juga Anda bisa melihat pada tepi-tepi dari lumen dari trachea ini, dia mengalami suatu peningkatan radio opasitas secara reguler. Ini adalah kondisi adanya kalsifikasi dari trachea, mulai dari kranial sampai dengan kaudal, dan biasanya terjadi pada hewan-hewan yang sudah tua ya, ataupun juga hewan-hewan yang seringkali mengalami kondisi tracheitis yang residif, yang berulang dan sering mengalami tracheitis. Ini adalah kalsifikasi trachea. Nah, ini gambaran kalau secara lateral kita bisa melihat bahwa komponen dari regiotoraks ini sangat-sangat kompleks, tapi dengan radiograf kita memang harus menginterpretasikan itu dengan sebaik-baiknya. Kalau secara diagram Anda bisa melihat ini mediastinal ya, dan kemudian ini adalah jantung core dengan komponen-komponen dan kompartemennya. Jadi left ventricle, right ventricle, kemudian juga di sini ada right atrium, ini adalah left atrial, dan kemudian juga ada arteri pulmoner yang keluar dari masuk ke dalam area jantung kanan. Kemudian di sini juga Anda bisa melihat ada aorta ascendant, aorta descendant ya, yang keluar dari left ventricle. Ini gambaran kompleksitas dari area torak. Nah, ini adalah gambaran normal saudara sekalian, sebagaimana yang kuliah pertama dulu saya sampaikan. Jadi Anda bisa melihat pada area lateral dari baik ini anjing dan kucing ya, dengan gambaran lateral dan juga ventrodorsal. Anda bisa melihat komponen-komponen batas atas, batas ventral, batas kaudal, batas kranial dari kavum torak yang tadi ada vertebrae, ini ada vertebrae torak, ada diafragma, ini sternum, dan kemudian di tepi lateral sinister ini kita bisa melihat dektor sinister, kita bisa melihat gambaran dari coste, dan kemudian secara ventrodorsal juga Anda bisa melihat posisi dari jantung normal yang dia dominan pada area sinister ya, karena kalau dia ventrodorsal artinya menghadap kita, maka area ini adalah area sinister, yang dimana jantung terutama pada anjing dia akan dominan di sisi ini, dan ini area dari lobus pulmoner yang mendominasi area dari kavum torak dengan massa radiolucens homogen, karena lobus-lobusnya terisi oleh udara sehingga nampak radiolucens. Demikian juga pada kucing, walaupun mungkin bentuk dan pola pada kucing untuk jantung ini ya relatif agak berbeda, karena dengan breed yang berbeda-beda seringkali juga bentuk jantungnya ini agak spesifik ya, sehingga pada anjing mungkin kalau ada kontak jantung dengan sternum yang luas itu menunjukkan kemungkinan kardiomegali, maka pada kucing mungkin harus hati-hati, harus dikonfirmasi bukan hanya pada posisi topografis anatomisnya saja dan posisi relatif, tapi juga tanda-tanda klinis yang muncul. Demikian juga pada posisi jantung, ini jantungnya juga Anda mungkin melihat agak
sedikit ke kiri ya, tapi tidak terlalu signifikan. Jadi bentuknya memang relatif spesifik untuk setiap grade. Kemudian juga kita bisa melihat gambaran dari osternum, sinister, dexter, kemudian juga di tepi-tepi sinister, dexter secara ventrodorsal dari area torak ini, dan caudal ini secara jelas dibatasi oleh diafragma pada kedua proyeksi ini ya. Dan di caudalnya Anda bisa melihat gambaran massa radiopak yaitu dari liver. Ini adalah gambaran liver yang pada sinister juga overlapping juga dari sebagian dari gambaran Gaster ya. Ini juga termasuk juga secara lateral Anda bisa melihat sebagian dari gambaran Gaster yang ada pada area dorso caudal dari liver. Nah, memang saudara sekalian pada regiotorak ini kita harus juga mempertimbangkan tadi ada pergerakan ya. Jadi pergerakan yang memang secara fisiologis ada inspirasi, ada ekspirasi. Pada kondisi inspirasi maka ada suatu pembesaran dari area kafum torak, di mana ditandai dengan diafragma yang lebih tertarik ke arah kaudal, kemudian juga pulmo yang lebih luas karena dia menginspirasi udara masuk ke dalam lobus pulmoner, kemudian detail-detail vaskularnya juga nampak lebih jelas karena memang dia tidak terlalu overlapping ya, dan kemudian juga area jantung biasanya agak sedikit lebih terangkat ya, dan kemudian Anda bisa melihat space intercoste ini juga relatif lebih nampak lebih lebar karena memang mereka berdilatasi ya, dia membesar. Sedangkan pada area kondisi ekspirasi ini kafum torak menjadi lebih sempit karena udara dikeluarkan, diafragma lebih terdorong ke kranial, kemudian space intercoste itu juga menyempit, jantung agak lebih mendekat dengan sternum ya, dan pembuluh darah besarnya relatif agak lebih overlapping atau mediastinalnya superimposisi. Ini adalah kondisi normal tapi ekspiratif. Nah, ada beberapa kelainan yang sering kita bisa identifikasi, yaitu misalnya bronkitis. Jadi bronkitis ini Anda bisa mendapatkan adanya suatu infiltrasi interstisial pada area bronchus dan juga mungkin lebih ke kaudal, dan itu ditandai dengan seringkali peningkatan radioopasitas dari dinding-dinding bronchus dan juga penebalan dari dinding-dinding tersebut yang seringkali pada area-area yang transversal dengan pandangan kita misalnya itu menunjukkan adanya infiltrasi peribronchial yang dikenal dengan Senyet ring. Jadi Senyet ring ini adalah suatu kondisi yang sangat patognomonis juga untuk menandai bahwa itu ada bronkitis atau kondisi bronkiolitis pada bronkiolitis yang ini ditandai dengan adanya garis-garis non-vaskular yang lebih jelas ya, tetapi juga Senyet ring yang ditemukan pada beberapa area dari area bronkitis yang dikenal dengan Senyet ring. Pada kondisi yang lain
ini kita juga mendapatkan jadi seringkali kondisi pneumonia ini juga ditandai oleh beberapa perubahan baik itu yang bersifat interstisial ya, atau juga bersifat bronchial ataupun juga bersifat alveolar. Nah, kondisi alveolar ini terjadi karena alveoli yang harusnya terisi oleh massa radiolucens dari udara itu terisi oleh sel-sel radang. Sehingga yang Anda bisa lihat adalah bahwa area yang sifatnya radiolucens pada kondisi pneumonia, maka area radiolucens itu didominasi oleh massa difus yang bersifat radio opak homogen yang menunjukkan adanya suatu akumulasi dari sel-sel radang dan menyebabkan pulmo menjadi lebih konsolidatif ya, yang nampak menjadi dia banyak area-area yang menunjukkan radiopasitasnya tidak radiopak tapi radiolucens. Area radiolucens ini ditemukan pada beberapa area di mana udara terperangkap, yang ini kita kenal dengan air bronchogram yang positif ya, yang menunjukkan bahwa masih ada area-area dari dari lebus pulmoner yang radiolucens, tapi itu terjadi karena area udaranya terjebak akibat adanya akumulasi dari sel-sel radang atau cairan radang itu. Ini yang dikenal dengan air bronchogram positif. Nah, pada kondisi yang lain, saudara sekalian, kalau tadi ada yang alveolar ya, maka di sini bentuk yang lain. Tadi Anda mendapatkan pneumonia, tapi pneumonianya tipe yang interstisial. Artinya bahwa keradangannya itu terjadi pada area-area interstisial di mana lobus pulmoner alveoli masih terisi oleh udara, tapi di interstisialnya itu menunjukkan peningkatan radiopasitas yang juga mengindikasikan sebagai suatu garis-garis non vaskuler yang ada pada area lobus. Dan juga kita dapatkan air bronchogram positif, dan juga didapatkan adanya bentukan nodular-nodular yang ada dalam bentuk mikronodular pada area-area yang mengalami keradangan. Ini adalah gambaran dari pneumonia tipe interstisial. Nah, sama seperti tadi bronkitis ya, maka pada area pulmoner yang mengalami pneumonia dengan tipe bronchial ini, Anda akan bisa melihat adanya infiltrasi peribronchial, kemudian juga penebalan yang kalau itu keradangan seringkali juga menunjukkan peningkatan radioopasitas karena akumulasi dari kalsium di area yang mengalami keradangan, sehingga Anda bisa melihat sinus ring yang juga ditemukan pada banyak area dari lobus pulmoner yang mengalami pneumonia. Bahkan juga karena pneumonia ini seringkali tidak isolatif ya, artinya Anda bisa mendapatkan kombinasi bukan hanya tipe bronchial saja, tapi juga Anda bisa melihat adanya garis-garis non-vaskular yang tinggi yang juga menunjukkan bahwa ini ada keradangan pada interstisialnya, sehingga kombinasi ini menunjukkan bahwa ini adalah pneumonia kombinasi antara dengan menunjukkan tipe bronchial maupun juga tipe interstisial. Walaupun
kita tidak melihat bentukan yang radiopak seperti yang ditampilkan oleh pneumonia alveolar tadi. Ini adalah kondisi pneumonia dengan tipe bronchial dan juga ada tipe interstisialnya. Nah ini pneumonia tipe vaskular ya saudara sekalian. Ini yang ditandai dengan adanya suatu pola dari pembuluh darah yang abnormal ya. Jadi di sini ada perubahan-perubahan dari pembuluh darah baik itu pada roda opasitasnya maupun juga distensi ataupun dilatasi yang muncul. Jadi Anda bisa melihat pada banyak gambaran dari pembuluh darah besar itu dari aorta, kemudian juga dari arteri pulmonernya, kemudian juga dari area-area vena besarnya. Ini dia nampak mengalami peningkatan radio opasitas ya dengan diferensiasi yang tinggi di area-area tertentu. Dan juga Anda bisa melihat bahwa pneumonia ini adalah pneumonia yang tipe vaskuler yang juga ditandai oleh adanya suatu peningkatan kerja dari jantung yang Anda bisa melihat bahwa terjadi kardiomegali terutama pada ventricle dexter. Dan ini yang seringkali yang dikenal dengan cor pulmonal ya. Jadi jantung dia membesar, dia mengalami bentuk yang abnormal karena kinerjanya meningkat, yang sebenarnya ini bukan disebabkan oleh karena kerja jantung yang abnormal, tapi disebabkan oleh karena adanya gangguan pada pneumonia atau gangguan pada pulmo ya, yang ini dikenal dengan cor pulmonal. Jadi cor pulmonal itu pembesaran jantung yang disebabkan oleh karena adanya kelainan ataupun abnormalitas pada pulmo. Ini pneumonia yang lain kombinasi, jadi Anda bisa kombinasi dari pola-pola difus ya alveolar, tapi juga Anda bisa melihat adanya infiltrasi peribronchial. Jadi kombinasi antara pneumonia tipe alveolar dengan tipe bronchial. Ini juga sama saudara sekalian, juga ditandai adanya suatu pembesaran dari jantung, terutama jantung kanan. Jadi Anda bisa melihat bahwa area jantung itu yang arah caudoventral itu mencerminkan ventricle sinister, sedangkan yang ventrocranial itu mencerminkan ventricle dexter. Dan ini Anda melihat ventricle dexter jauh lebih meluas ke kranial. Kemudian kelainan yang lain adalah ödem pulmonum, saudara sekalian. Jadi Anda bisa melihat bahwa adanya suatu akumulasi cairan ya yang terjadi pada lobus pulmoner, sehingga kemudian Anda mendapatkan kondisi di mana outline jantung dan area dari kranial diafragma itu hilang. Jadi di sini ada pertemuan antara kaudal jantung dengan kranial dari diafragma yang juga sebenarnya di sini adalah area dari lobus hepatica. Jadi di sini menjadi satu, dan kemudian Anda bisa melihat adanya batas-batas yang menunjukkan radiopasitas yang relatif berbeda dengan bagian yang di area dorsalnya. Ini radiopasitas. Tapi di sini kita melihat adanya suatu penumpukan ya dari massa yang
tidak terlalu radiolucens tapi juga tidak terlalu radioopak. Ini adalah akumulasi cairan odim pada area lobus pulmoner. Sedangkan pada area gambaran yang B ini Anda bisa melihat bahwa batas-batas dari jantung ini masih nampak antara ini, artinya bahwa pada sisi ini tidak ada pertemuan antara bagian kaudal jantung dengan kranial dari ventral diafragma yang juga lobus hepatica. Sehingga ini gambaran dari siluet positif ya. Ini adalah gambaran dari siluet negatif. Nah, ini saudara sekalian, ini adalah gambaran dari adanya suatu ruptur atau fisur dari lobus pulmoner, sehingga kemudian menyebabkan adanya suatu pelepasan ataupun juga mungkin mengakumulasi dari gas dan juga darah ya pada area kafum torak. Anda bisa melihat pada posisi ini adalah di mana area kafum torak itu diisi oleh massa yang relatif radiolucens dan juga ada sebagian yang radioopak, yang ini mencerminkan gambaran dari udara dan juga dari darah ya, yang kemudian juga diikuti dengan adanya lobus pulmoner yang relatif menjadi lebih kecil dan lebih kompak. Jadi ini adalah kondisi di mana terjadi area-area atelektasis ya. Jadi lobus pulmoner yang menjadi lebih mampat dan kemudian adanya akumulasi udara dan darah pada kafum torak, yang kemudian juga ada gambaran-gambaran titik-titik infiltratif yang ada pada area kafum torak. Ini adalah gambaran hemoragi pulmonum akibat adanya ruptur ataupun fisur dari lobus pulmoner. Ini adalah gambaran yang lain di mana Anda bisa melihat kafum torak yang didominasi oleh massa radioopak yang terutama mendominasi pada bagian ventrokranial ya, jadi bagian bawah depan dengan gambaran massa radioopak yang homogen. Ini dan Anda bisa melihat pada gambaran yang dorsoventralnya, ini area lobus pulmoner yang menjadi sangat-sangat radioopak, tidak terisi oleh udara tapi menjadi sangat radioopak, dan bagian yang masih fungsional itu sangat terdesak pada sisi yang lain. Sedangkan bagian yang mengalami neoplasia ini mendominasi area ventrokranial dari kafum torak. Ini juga tentu ada deformasi akibat dorongan dari organ ini, dan juga organ-organ yang lain ataupun juga yang normal yang mengalami desakan ya, dia menjauh ke dorsal, ke ventral, ke kaudal, yang tentu ini juga akan mengganggu secara fungsional pada semua sistem yang mengalami tekanan ini. Paling tidak di sini Anda bisa melihat adanya deformasi dari sternum, kemudian ada dorongan ke atas dari trachea dan lobus pulmoner yang dominan massa radioopak pasti tidak fungsional, dan juga area lobus-lobus yang masih fungsional yang tapi sudah sangat kompresi ya, sangat radioopak, ditandai dengan konsolidasi yang sangat kuat. Ini neoplasia pulmonum. Kemudian ini gambaran dari karsinoma pulmonum ya. Anda bisa melihat adanya suatu massa yang bersifat radioopak heterogen yang meluas.
pada seluruh area dari kafum torak. Ini adalah masa metastasis yang bersifat bentukan resi-resi multi vokal ya, dengan bentuk heterogen yang meluas di seluruh area dari kafum torak baik sinister maupun dexter. Ini adalah kondisi pulmo yang mengalami karsinoma. Ini adalah kondisi yang lain saudara sekalian di mana kafum torak itu terisi oleh massa radiolucens yang sangat luas, tapi Anda bisa melihat bahwa jantung ini tertekan ke arah ventrokranial ya, tidak menempel sama sekali dengan sternum. Kemudian area kafum torak diisi oleh massa radiolucens yang sangat luas. Kemudian Anda bisa melihat gambaran dari mediastinal yang semuanya ikut terangkat ke atas ya. Yang ini adalah kondisi adanya suatu pneumotorak di mana kafum torak itu terisi oleh udara sehingga menyebabkan adanya kondisi atelektasis. Jadi di samping jantung terangkat, tapi lobus pulmoner ini juga menjadi bentuk lobus yang atelektatif, yang dia menjadi lebih padat, lebih mampat ya. Dan ini adalah kondisi pneumotorak. Nah ini kondisi yang sama yang berat juga, jadi Anda bisa melihat bahwa semua area torak terisi oleh massa radiolucens udara, tapi udara ini tidak di dalam lobus pulmoner karena lobus pulmonernya menjadi lebih mampat. Dan kemudian Anda malah bisa melihat bahwa udara ini juga ditemukan pada area-area di luar kafum torak. Jadi didapatkan pada sebutan ya. Kemudian juga di sini Anda bisa melihat karena udara ini memiliki tekanan yang kuat, dia tidak hanya menyebabkan fungsional dari area kardiorespiratoriknya menjadi terhambat dan tidak normal, tapi juga udara ini didapatkan menyebabkan emfisema sebutan. Pada ini adalah kondisi pneumotorak yang berat. Nah, kemudian ini adalah kondisi kita pada kondisi jantung ya saudara sekalian. Jadi kalau kita lihat bahwa jantung ini sebenarnya secara lateral maupun secara ventrodorsal itu bisa mewakili dan merepresentasikan kompartemen jantung. Jadi pada bagian caudal ini merepresentasikan dari ventricle sinister ya, dan di atasnya itu adalah ventricle dexter, atrium dexter maaf. Di bagian kranialnya yang cranioventral ini adalah ventricle dexter, dan di atasnya adalah atrium dexter. Ini ventricle sinister, ini atrium sinister, ini ventricle dexter, ini atrium dexter. Dan juga sama di posisi ventrodorsal, maka area dari sinister caudal itu adalah ventricle sinister, sedangkan di area dexternya itu adalah ventricle dexter. Di atas dari ventricle sinister itu adalah atrium dexter, dan ini adalah area atrium sinister. Nah, kalau kemudian kita melihat adanya pembesaran seperti ini, maka di sini Anda bisa melihat bahwa pembesaran itu akan menyebabkan jantung menjadi lebih extend, baik itu ke caudal kalau itu yang membesar adalah ventricle sinisternya, dan juga lebih ke kranial kalau itu yang membesar adalah ventricle dexternya. Dan juga kalau kemudian pembesaran itu terjadi juga pada area atrium maupun
atrium dexter maupun sinister juga akan menyebabkan jantung itu menjadi lebih besar dan lebih membulat, termasuk juga jarak dan area kontak dengan sternum itu menjadi lebih luas, dan batas-batas dari tepi-tepi jantung dengan koste itu juga menjadi lebih dekat atau menjadi lebih sempit. Ini adalah gambaran dari kardiomegali pada sinister dan dexter. Ini kardiomegali dexter, Anda bisa melihat bahwa ventricle sinister itu tidak sampai menyentuh pada pada diafragma, tapi bagian yang meluas itu adalah pada ventricle dexter yang sangat-sangat luas. Bahkan juga Anda bisa melihat bukan hanya pada ventricle dexternya, tapi juga pada area atriumnya. Jadi di sini ini adalah kondisi kardiomegali dari area dexter. Ini kardiomegali pada area sinister yang juga ditandai dengan adanya suatu ekstensi bukan hanya pada area ventricle tapi juga area atriumnya, dan Anda bisa melihat bahwa trachea ini menjadi lebih terangkat ya, dia menjadi diameternya menjadi lebih sempit, lebih ke dorsal, kemudian area kontak jantung dengan sternum juga menjadi lebih luas, walaupun mungkin yang dominan adalah pada area sinister dan juga pada sedikit di area dexter. Ini adalah kardiomegali yang kita lihat dominan pada sisi sinister. Baik, saudara sekalian, ada pertanyaan? Mohon izin Prof, saya izin bertanya. Ya, kalau nggak jelas ya. Mohon maaf Prof, saya izin bertanya. Yang keras sih, saya nggak dengar. Apa? Saya izin bertanya Prof, apakah sudah masuk? Bentar, saya mungkin saya. Ya, Yes, Prof. gimana? Saya izin bertanya Prof, untuk Ya, silakan. pneumonia aspirasi yang disebabkan oleh eh, isi lambung yang masuk ke dalam saluran respirasi dengan yang disebabkan oleh infeksi yang dimana menghasilkan infiltrasi sel radang cairannya begitu, apakah bisa dibedakan ya Prof secara radiologi? Sebetulnya kalau itu memang karena kalau infiltrasi karena adanya aspirasi itu artinya kan tetap ada keradangan ya. Tapi penyebabnya adalah adanya cairan dari lambung ataupun cairan dari digesti yang masuk melalui trachea ya. Jadi melalui laring dia masuk ke situ. Sehingga kalau kemudian kita melihat bahwa terjadi pneumonia aspiratorik, maka tentu kita bisa melihat bahwa adanya cairan yang masuk ke dalam itu, sehingga mungkin Anda akan bisa mendapatkan yang paling utama itu kalau cairannya masuk karena tidak ada glotis dan epiglotis tidak berfungsi, maka Anda akan bisa mendapatkan gambaran dari bentukan difus karena cairannya masuk mengisi alveolinya, sehingga pneumonia yang Anda dapatkan adalah kemungkinan besar adalah yang alveolar. Tapi kalau itu berlangsung lebih panjang, maka tentu Anda akan mendapatkan bukan hanya alveolar, tapi bisa juga gambaran-gambaran yang bersifat kombinasi antara alveolar dengan interstisial maupun bronchial maupun juga gambaran vaskuler. Jadi pada saat awal terjadinya aspirasi, maka yang Anda dapatkan adalah
gambaran karena itu cairan ya yang masuk, maka Anda akan dapatkan gambaran pneumonia alveolar. Gitu ya. Baik, Prof. Terima kasih banyak, Prof. Ada yang lain? Silakan. Ini kelas AB ya, dia? Benar, iya, Prof. Oke, berarti absen nih. Sudah kelihatan ya dia? Belum, Prof. Belum. Alat